Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Ini saya Syarif Goa dari Sergap. Saya mau konfirmasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, penghapusan aset, dan bandara. Oleh penyidik Polres mengatakan bahwa pihak kejaksaan ini tidak serius menangani ini karena ada keterlibatan Pak Bupati Nagikeo dalam kasus ini. Mohon penjelasannya, Pak. Terkait kita bahas satu-satu Pak ya. Oke. Pertama-tama saya Firman, kasih BB di Kejaring ada ini Pak Roy, kasih Datun, satunya Ibu Hana, kasubsi penyidikan. Kami semua ini masuk dalam tim jaksa peneliti P16 sebagaimana di dalam P16 terkait dengan penanganan perkara penghapusan aset berupa pasar danga di Nagikeo dan pekerjaan kajian Bandar Udara Surabaya 2 Kabupaten Nagikeo. Jadi kami ini satu tim jaksa peneliti. Jadi yang pertama terkait dengan penanganan perkara penghapusan aset pasar danga ya, sebagaimana press release di media bahwa muncul pemberitaan di media. Kalau saya sih lebih ke opini ya, asumsi bahwa pihak kejaksaan tidak serius dalam penanganan kasus pasar danga ya, satu-satu ya, pasar danga. Bukti keserius kami bisa menjelaskan bahwa itu tidak berdasar. Kenapa? Bahwa dalam penanganan perkara tersebut kami telah mengirimkan P19, P18 dan P19 mengenai itu untuk petunjuk syarat formil dan materi yang harus dipenuhi oleh pihak penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Nagikeo terkait dengan penanganan perkara kasus penghapusan aset pasar danga tersebut. Jadi ada dalam sini. Ya, di sini kita ada P19 yang pertama tertanggal 29 Mei ya. Ya 29 Mei P19-nya. Ini P19 kami berikan petunjuk kepada penyidik untuk memenuhi syarat formil dan material sebagai bekal di dalam berkas perkara untuk kita bawa nanti ke persidangan. Berkas perkara itu kan memuat semua alat bukti. Alat bukti itu mulai dari keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan tersangka. Jadi setelah tim P16 perkara tersebut melakukan penelitian berkas perkara, kita melakukan ekspos di internal kami bersama para tim. Dengan dihadiri Pak Kajari hanya sebagai aja memantau saja. Jadi kami tim dipimpin oleh Ketua Tim Kasipitsus dalam hal ini. Jadi kami setelah melakukan penelitian berkas perkara, kita menemukan bahwa di dalam berkas perkara tersebut masih terdapat kekurangan, baik itu kekurangan dari segi formil maupun material. Ini ada semua termuat di dalam P19 dan telah kita kirimkan pada P19 tersebut terbit tanggal 29 Mei. Kita sudah kirimkan langsung ke Nagikeo. Kami sendiri yang menyerahkan pada tanggal 30 Mei 2023, satu hari setelah P19 ini terbit. Bisa ditunjukkan tanda terima. Ada ya, Pak ya, tanda terimanya ada ya. Ini itu tanda terima. Pak Roy sendiri yang mengantarkan, yang terima Triyuda Satyabina. Jadi ini bukti kita mengirimkan P19. Tanda terima dengan berkas perkara. Dengan berkas perkaranya, dengan alat buktinya berupa dokumen-dokumen. Oke, baik. Saya lanjutkan kembali bahwa berdasarkan ketentuan di dalam KUHP itu sendiri, setelah kita mengirimkan kembali berkas perkara kepada pihak penyidik beserta P19 petunjuk yang memuat petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik, itu memuat limitasi waktu selama 14 hari. Jadi penyidik mempunyai kewajiban untuk memenuhi P19 tersebut selama 14 hari. Jadi kita nunggu nih dari tanggal 30 Mei kita kirimkan kembali itu sampai 14 hari kemudian, 2 minggu kemudian. Terus selanjutnya pada tanggal berapa itu dikirim kembali? Mereka kirimkan ya, ini pada tanggal mana tanggal yang dikirim? Enggak, ini P19 kita. Mereka kirim kembali itu tanggal berapa? Setelah P19.
19 Juni 2023. Enggak, mereka kirim ke berkasnya kita. masuk ke kita. Kan kita kan kembalikan, nah, terus kan habis itu mereka mengirim kembali ke kita. Terus 19 Juni kita Tanggal kan. 14 Juni. Tanggal 14 Juni mereka mengembalikan lagi ke kita. Jadi pada tanggal 14 Juni penyidik Polres Nagekeo untuk penanganan perkara tipikor itu pasal penghapusan aset pasar dana mengirimkan kembali berkas perkara kepada kami selaku penuntut umum. Jadi setelah penyidik mengirimkan kembali, kita melakukan penelitian ulang apakah petunjuk-petunjuk yang kita berikan di dalam P19 pada tanggal 29 Mei tersebut itu apakah sudah dipenuhi oleh pihak penyidik atau belum. Jadi setelah kita melakukan penelitian kembali, ternyata berkas perkara tersebut sama sekali boleh dibilang sebagian besar petunjuk kami di dalam P19 tanggal 29 Mei tersebut belum dikerjakan, belum dipenuhi. Belum dipenuhi. Jadi tidak istilahnya tidak ada progres lah. Jadi berdasarkan ketentuan karena petunjuk di dalam P19 kami belum dipenuhi, secara otomatis kami kembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada pihak penyidik untuk dilengkapi kembali berdasarkan petunjuk P19 tanggal 29 Mei itu. Jadi pada tanggal 19 Juni kita buat lagi surat dalam bentuk surat biasa bahwa intinya bahwa kita menyampaikan bahwa berkas perkara tersebut belum dipenuhi petunjuk-petunjuk kami. Jadi kita mengirimkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Ada buktinya, Ini tanda terimanya lagi. ada terimanya, ini tanda terima yang kedua. Tanggal 20 Juni 2023. Dan sampai saat ini sampai hari ini berkas perkara belum perkara dikembalikan lagi. Belum dikembalikan. jadi kronologi penanganannya seperti itu. Kalau mengenai bukti tidak main-main bukti pernyataan dari Kasat Reskrim yang mengatakan bahwa kita bermain-main dalam penanganan perkara itu buktinya apa, alasannya apa? Oh, alasannya. Karena kita bekerja meneliti berkas perkara tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Kita melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Itu pasal 14 KUHP. Ya, dan mungkin bisa menambahkan sedikit ya, di dalam pembuktian suatu perkara itu setidak-tidaknya kita harus menemukan minimal 2 alat bukti untuk dapat meyakinkan bahwa perbuatan tersebut adalah betul suatu perbuatan pidana dan unsur-unsurnya dapat dibuktikan. Jadi kalau misalkan kami sebagai jaksa peneliti dan penuntut umum berpendapat bahwa perkara yang ditingkatkan itu belum memenuhi 2 alat bukti, maka kita akan mengembalikan berkas tersebut disertai dengan petunjuk untuk dipenuhi. Supaya apa? Agar pembuktian kita ini sempurna untuk dapat ditingkatkan ke penuntutan. Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dengan ini serius dalam menangani suatu perkara didasarkan pada apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, bahwa kami meningkatkan suatu perkara itu karena ada aturannya, bahwa setidaknya harus ada minimal 2 alat bukti yang sudah terpenuhi dalam berkas perkara tersebut. Terima kasih. Berarti ini pihak kejaksaan serius ya? Kalau yang namanya Kita serius. Kita komitmen dalam penanganan perkara, Setiap perkara apapun, baik itu pidana umum umum atau maupun pidana khusus, khusus. kita tetap mengedepankan profesionalisme dalam penanganan perkara. Baik, Abang, ini kan sudah pengembalian PDP. Ini apakah kasusnya itu masih berpeluang atau bisa dilanjut atau bagaimana? Pengembalian SPDP yang mana nih Pak? Maksudnya ini kan sudah semuanya Kita sudah kembalikan berkas perkaranya. Jadi begini kita menjawab. Saat ini untuk di pasar dana kita menunggu hasil penyelidikan lanjutan terkait daripada P19 kita. Kalau memang penyidik sudah memenuhi, silahkan kirim lagi, kita tunggu. Jadi ini Bang, kita mau clearkan bahwa terkait dengan untuk perkara penghapusan aset pasar dana itu bukan pengembalian SPDP, tapi berkas perkara. Kita kembalikan berkas perkara karena itu tadi petunjuk di dalam P19 kami yang memuat mengenai syarat formil dan material yang belum terpenuhi di dalam berkas perkara hasil penyidikan Polres Nagekeo itu belum terpenuhi. Sehingga Jadi berkas perkaranya yang kita kembalikan. maka dari itu belum bisa kita P21 sampai dengan kita limpahkan ke pengadilan. Karena nanti yang bertanggung jawab untuk pembuktian di persidangan itu adalah kita. Maka dari itu kita benar-benar melakukan penelitian terhadap setiap berkas perkara ya Pak ya. Jadi bukan cuma perkara ini saja, tapi setiap berkas perkara yang dikirim kepada kita melakukan penelitian dengan baik, dengan benar,
memenuhi syarat formil material untuk pembuktian di persidangan. Kita bekerja secara yuridis, secara aturan perundang-undangan. Berarti tidak benar karena ada terlibat Bupati Nagikeo, ya? Mengenai keterlibatan Bupati Nagikeo, kita di dalam berkas perkara sampai saat ini penyidik belum ada menindaklanjuti mengirimkan SPDP yang menyebutkan identitas bahwa ada keterlibatan Bupati Nagikeo. Jadi kita tidak ada tidak ada Kepentingan lah. kepentingan ke Kita arah tidak ke sana, peduli. kita tidak ada, kita tetap profesionalisme. Profesional, ya? Oke. Karena sampai saat ini hanya 3 orang ini. Hanya tiga tersangka ya, tiga tersangka. Karena ya kita perlu clearkan kembali bahwa kami ini apalagi lembaga kejaksaan ini kita diatur kita dipimpin sama jaksa agung. Kedudukan kami di sini bukan di bawah Pemda. Jadi kita tidak ada kaitan dengan Pemda. Kita hanya sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saja. Forkopimda aja. Tapi secara hubungan hierarkis kita Tidak tidak ada, ya, karena kita langsung Vertikal, ya? vertikal. Terima kasih, Pak.